orang lebih mengenal lingkaran itu dengan sebutan purnama sidi. Tapi di tataran Jawa tidak. Ini disebut dengan suwung. Suwung. Nah, kemudian ditumpal di bawah ini menunjukkan dunia panah ya. Ini akhirat nanti. Orang yang sudah meninggal belum mencapai ke sini masih di awang-awang di suwung. Itu filosofinya seperti itu. Jadi belum mencapai ke sana, ke atas. Masih di sini. Nirwana. Belum masih di sini. Makanya kenapa ini polos? Ini berukir. Ini menunjukkan ya lek kepada Islam itu swarga lah istilahnya gitu. Di sana adalah puncak. Ya, ini Puncak bertemunya. Nah, sementara sebetulnya ini sulur ini kami memahami Jawa itu sebagai Gua Garbo. Artinya rahim. Ini gambaran rahim. Nah, ini kemudian juga terdapat bisa dilihat di candi-candi era Siwa Buddha. Maka akan muncul bentuk seperti ini. Gua Garbo atau rahim. Ini kan penuh filosofi ini. Tidak hanya kenapa harus begini, karena bukan sekedar hiasan, ini penuh filosofi. Kalau mahkota di atasnya dan Ini menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, dia akan hanya berbentuk tanpa ukiran. iya seperti itu. Nah, tanpa ukiran seperti yang sana, ataupun kalau membentuk mahkota itu polos. Kalau begini menunjukkan bahwa dia punya jabatan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masih banyak biasanya ada suluran atau lunglungan, bentuk-bentuk daun-dedaunan. Itu menunjukkan orang yang lebih tinggi kedudukan. Berarti semakin banyak ornamennya Semakin tinggi kelasnya, stratanya semakin Strata. tinggi di tengah masyarakat. Sebelah itu deh. Kenapa mahkota ukirannya di bawah? Agak sensitif iki, aja dianut sih. Perhatikan. Ini kalau orang Jawa, orang-orang banyak menyebutnya sebagai sedolanan. Tapi kalau sebetulnya kalau di Jawa, tataran Jawa itu disebut dengan igir sapi atau punggung sapi. Nah, di filosofi Hindu itu ada disebut dengan nandi. Arcanandi. Itu apa? Kendaraan menuju nirwana atau surga. Makanya dia dilambangkan ini menuju ke arah menuju ke surga. Nah, artinya apa? Ketika di dunia ini orang yang sangat-sangat mulia saat di dunia, maka dia langsung menuju ke surga tanpa ada tumpal yang ke atas. Langsung swarga. Patas ini. Kenapa kemudian dilambangkan dengan 4? Nah, ini sebagai 4 penjuru. Sementara di daerah Gresik, siapa yang penguasa 4 penjuru? Malik Ibrahim. Maka kami menyimpulkan sementara ini adalah anak turun atau cucu generasi 2 atau 3 dari Malik Ibrahim. Apa bisa ini untuk istilahnya hanya analisa ya? Ya, analisa. Analisa yang apa bisa ini makamnya Mbah Nyi Ageng Pinate? Kalau itu tidak ya. Karena itu anak ya. Karena anak dan eranya beda. Di era itu yang berlaku bukan model seperti ini, tapi lebih polos. Seperti itu. Seperti model begini. Karena sehingga yang sebelahnya dikatakan lebih tua karena belum campuran orang Jawa. Ini masih murni. Kalau ini sudah ada orang Jawa. Pengaruh dari Majapahit atau lokal. Makanya seluruhnya kan beda. Ini itu laki. Ya, laki-laki. Ini kan nah, lebih ke sulur gelung. Artinya apa? Kedudukannya di tengah masyarakat sebetulnya lebih tinggi. Niku pinggang niku nah. Coba lihat. Ini kan polos, cuman begini. Tapi ini membentuk pinggang. Dan ini lebih ramping. Menunjukkan ini perempuan. Ini menunjukkan ini feminin. Feminin. Memang kelihatan feminin. Beda. Kalau walaupun lagi banget ini. Tetap memiliki kedudukan yang tinggi. Siapa yang memiliki kedudukan tinggi? Ya tentunya anak turun orang-orang yang luar Apakah biasa. itu bisa dikatakan putra Malik Ibrahim sebenarnya? Lebih ke arah bisa jadi
beliau juga salah satu Surya ya. padahal kalau melihat tipologinya beliau lebih tua. Lebih tua. Iya. Dan posisinya juga lebih tua. Atau mungkin lebih lebih netralnya itu kerabat ya. Ya. Kerabat. bukan kerabat, Mas. Kalau kerabat itu masih jauh, Mas. Masih jauh. Iya. Kalau ini antara anak dan bapak. Kalau kerabat jauh biasa. Ini makam keluarga. Ini makan keluarga 3 ini. Kerabat bisa di mendio. Kalau kerabat beda. Nah, perbedaannya dengan eranya Malik Ibrahim, ini masih ada ornamennya ya. Masih ada ornamennya ya. Ada ikir sapinya. Ada igir sapinya ini. Kalau Malik Ibrahim polos. Nah, ini kelihatan masih ada igir sapinya. Artinya sudah ada perkembangan. Kalau yang Malik Ibrahim kan polos. Polos nyel, istilahnya polos nggak ada ornamennya. Kalau ini masih ada ornamennya ini. Iya. Ini artinya perkembangannya, artinya eranya berbeda. Jadi ya kalau kita ilmu rongsengnya bukan begini, tapi dengan meneliti, nah, termasuk begini. Nah, ini kalau kita melihat, nanti kita bisa tahu di bawah ini ada jasad atau tidak. Allah. Dari warna tanah. Walaupun umur sekian Iya, lama. iya, karena jasad ketika mengurai itu akan berpengaruh pada termasuk Tanah. coba dibongkar, pasti ada undur-undur di bawah. Kalau ada undur-undur, berarti ada jasadnya. Kalau tidak ada undur-undur, terus warna apa? Tanahnya itu masih coklat biasa, warna umum, itu berarti nggak ada jasadnya. Coba dilihat makam-makam itu pasti kan ada agak kehitaman. Karena apa? Karena memuainya Iya, mengurai. raga ini. Walaupun umur sekian, Iya, tetap tahun. akan berpengaruh. Makanya kenapa dulu mbah-mbah itu kalau kita habis dari makam disuruh cuci, ya agar tidak ada kuman-kumannya. Cara wong biyen ben gak sawan. Nah, artinya cek gak nggawa Iya, penyakit benar, karena membawa benar. kuman. Benar. Karena tanah makam seperti ini, tanahnya akan berkuman. Iya. Dari apa? Dari jasad yang Kelembapan itu ya. Iya. Jasad yang terurai kan Iya. dimakan oleh tanah. nah, diserap oleh tanah, dia akan merubah warna. Terus bagaimana dengan kadangkala tidak terurai makam yang jasadnya utuh nggak Itu beda kasus kan. Tapi secara umum dia tidak akan meninggalkan yang jenenge undur-undur. benar. Nah, Kalau undur-undur ada di bawah langgar, berarti dulu ya ada jejak makam di situ. Karena kadang-kadang kan kelihatannya tanah saat ini ya atau 100 tahun yang lalu tanah itu biasa. Padahal di dalamnya dulu etel bekas makam yang tidak diketahui. Nah itu mungkin filosofi suatu undur-undur itu dari mana? Itu binatang tanah. Tidak ada filosofinya. Memang Iya, itu alamiah, adalah bagian alamiah, bagian dari binatang yang kemudian menyerap ini badan atau jasad yang mengurai. Dan dia akan lebih cepat berkembang biak di area pemakaman. Masuk. Jadi kalau kita melihat, kita pasti lihat tanahnya, kita lihat binatangnya. Termasuk ini kan sudah kita akan lihat tanaman di sekitarnya. Tumbuhnya akan beda kalau itu ada jasadnya atau tidak. Tanaman itu. Iya, apa itu? Lebih subur. lebih subur. Ini lho sepur. Lebih subur, Tandur nang lakon warkop. lebih subur. Kalau kemudian tanahnya tandus kan, nggak ada jasad. Beda, tapi ini berlaku di Jawa ya. Jangan dibayangkan kemudian di Arab ya. Kalau itu kultur tanahnya kan beda. Tapi gini Pak, ini kan saya pernah awal-awal bertemu tipologi ini tahun 2017 itu di Rembang, di Lasem. Oh iya. Yang mirip seperti Yang ini. Maloko. Bukan yang Maloko, yang agak ke barat. Ke barat. Sinan Jobo kan. Nah, itu dulu gak terawat, sekarang sudah terawat. Itu mirip ini. Dan sekarang saya menemukan ini, makanya saya kalau Maloko anak sapa ya? enggak kan berarti apa? Tipologinya Tipologi ini bersihan. minim memangnya. Tidak perempuan toh. langka. Nyageng Maloko ya iku. Ngono. Sinan Jobo iku. Jadi ketika melihat itu kadang-kadang gini memang.
sebetulnya makamnya ini. Tapi oleh leluhur kita dulu disamarkan untuk di sana. Karena apa? Biar tidak banyak dikunjungi orang dan itu berpengaruh bagi pemerintahan VOC saat itu. Belanda itu sepakat itu. Jadi khawatirnya dibongkar nanti. Iya. Maka dianggap di sana. Dan banyak terjadi. Banyak terjadi itu. Pasti dibongkar sama Belanda. Nyageng Maloko kan nang Cungkup iku kudu ya. Tangkuan wis munggano iki. Tapi ini disebut Wis, Udah. Al-Baqarah 275. Nah, itu kan sampai ke bawah. Allahu waliyul ladzina amanu Coba cek. Al-Baqarah. yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Iya. Walladzina awliya. Terusan ini ngisor itu. Ini aku kok nurutin. Apa? Kok waliullah. Kenapa dia tidak pakai tumpal atas? Karena dia waktu di dunianya orang yang sangat mulia sehingga jalur patas melalui ini. Ini ayat juga ta ini? Iya. Iya, terusan ini nuk dukur. Oh. Ya Allah. 257. Oh, Pada nazar Pak. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Iya. Walladzina kafaru awliya'uhum Terus. atau Auliya'uhum at-taghut Oh, terus. yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. minadh-dhulumat sampai ila dhulumat Iki. iku. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ya ilan nuri ya. Ya. Walladzina kafaru Walladzina kafaru awliya uhumut at-taghut nih. Taghut. Ya. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ya sampai ila dhulumat. Gak sampai entek ini ayatnya. Apa artinya ayo dibahas iki nih skripsi tok ae lho. Nah, ini akan muncul siapa beliau. Opo kok enggak ayat iki? Kenapa kan? pakai ayat ini? Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Nah. Ya. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan Berdiri menuju berjuang. cahaya. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Mereka taghut mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Berarti beliau adalah dai, Iya, pejuang, Mubalik. yang mubalighah. Berarti Balighah. ono tauhid kan mau ya. Ya. Berarti dia lagi berjuang. Nah, Habis-habisan. Tauhid itu menunjukkan era saat itu. Benar, Iya. benar. Masuk. Agama sebelumnya lah. Agama sebelumnya. Masuk. Jadi ketika itu disematkan berarti menunjukkan Berarti beliau berada kok. di era kapan. Gak gawe jeneng blas. Jadi pendakwa memang juru. Betul. Ya, kalau sekarang ya Tapi gak Itulah. cuma pendakwa, Cak. Ya Bisa jadi ya pemimpin wanita, pejabat dan itu Mengayomi orang banyak. mengayomi orang-orang. Nah, maka perbedaan karakteristik Jawa dengan luar Jawa kan itu. Kalau di Jawa lebih banyak bermain dengan simbol dan sanepan. Benar. Tapi kalau di luar Jawa kan langsung inskripsi, Iya. kan? Bin. Kalau ini hanya sebagai simbol. sedangkan di sini tidak ada apa namanya tadi? Ada. Itu la ilaha illallah aja. Balungan apa? Anu, igir sapi. Ya, ikir sapi. Berarti yang jadi tonggak ini. Yang jadi Tapi benar-benar mewah loh Pak ini. Oh iya. Ini apa ini, Kak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini. Iya. Oh, iya, Muhammad Rasulullah. Rasulullah ya. La ilaha illallah. Muhammad Oh iya, Rasulullah. lanjutannya ya. Nah, Itu. ini. Niki napa, Den? Kotak ini sama kotak ini kok nggak sama besarnya? Ini pasti ada artinya. Harusnya kan disamakan aja Nih. besarnya. Ini menunjukkan bahwa beliau lebih ke arah Yakin. ini duniawi. Ini Allah itu kan urusan atas. Ini ukhrawi, ini rasul. Itu duniawi. Ini Nah, ini urusan Sampai kayak gitu aja detail. Loh, detailnya begitu. Jadi beliau ini orang yang tidak terlalu ngurusi urusan dunia. Kan aneh. Kenapa nggak disamakan Nggak ukurannya? Kotak juga Muhammadnya kok enggak ditaruh. Ya, La ilaha illallah di sini Allah Muhammad. Ya iya, Allah dan Muhammad berdampingan. berdampingan. Muhammad. Iki Ya, iso belum minawa, dadi belum skripsi minana. lho iki. Loh, ini kalau anu arek sejarah mengambil ini wes jadi. Makanya ini menunjukkan bahwa ini orang yang hanya berurusan dengan Allah. Tidak Lebih urusan condong kepada Allah. Semuanya untuk Kepada Allah. dunia. Makanya kotaknya lebih besar.
duniawinya ya tetap wong hidup di dunia toh. Sekarang gini, Ya sebagai rasul itu. yang menjadi pertanyaan seperti Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Bonang, satu pun nggak ada inskripsi. Kenapa? Sunan Gunung Jati yang ada, Sunan Gunung Sembung baru ada, itu pun cuma la ilaha illallah. Malah ini yang nggak terkenal ada. Itu sih dari pertanyaan gue. Ini kedusan gini Saya rasa ini seorang tokoh yang sangat terkenal dunia. Jadi kita hilang buka sejarah memang ditutupi sejarah. Makanya minat Bisa saja itu memang disembunyikan atau memang diputus. karena terlalu tokoh, terlalu Dan pasca penghancuran Giri Kedaton, semua yang berbau Giri itu dimusnahkan di desa. ini kasih hubungannya gitu. Tapi kalau melihat di peta era Trunojoyo, daerah sini ini memang masih dekat dengan laut, masih dekat. Jadi laut itu masih sana. Akan pesisir. Iya kan Pulau Pancian sana. Pulau Pancian ini. Lah iya Pulau Pancian, Pulau Pancian. Ini bagian Pulau Pancian ini. Pulau Pancian. Ya, Jadi memang jauh dari laut. tidak jauh dari laut ya Pak. Coba dilihat penggantinya Nyi Ageng Pinate siapa? Sunan Sebagai Giri. Sabana. Sabah, terus baru Sunan Giri. Baru Sunan Giri. Ya habis. Berarti nek Loh, tapi ono cerita iku aku ya krungu yo. Tapi ya, aku curiga mbek Raden Santri ini yo sapa sebenere. Wong iki kurang jadi penggantinya Nyi Ageng Pinate ada versi penggantinya Nyi Ageng Pinate Raden Santri. Dari Raden Santri tetap kakak saudaranya Malik Ibrahim. Saudaranya Sunan Ampel. Iya. Ranahnya ke sana. bisa Kenapa? jadi Ada cerita gini. Said Ali Murtado itu pernah didukani oleh Sunan Giri sebagai ponakan. Itu cerita sangat melekat. anu Ali Murtado pamannya Kan pamannya. Iya. Karena masih ngapunten, masih dalam tanda kutip tidak fokus untuk lillah dan billahnya. Senang gunung-gunungan istilahnya dulu. Artinya kenapa kok berani? Berani karena Sunan Giri pada posisi memang seorang yang punya terah pernah kakak ya. ini kalau sampai sejarahnya ketemu waduh rame. Kan enten Ji. Untuk bahan batu andesit kan di Gresik ini lumayan sulit kan. Oh iya. Kalau di Mojokerto daerah Trowulan masih dekat. Ini yang asli. Saya yakin ini tidak ini batu-batu dari Penanggungan. Penanggungan. Ya anu pusatnya kan di sana.